Selamat sore pemirsa, tren digitalisasi dalam dunia perbankan akan menjadi sajian utama kami dalam kabar pasar sore hari ini. Dan kami juga menghadirkan perbincangan dengan Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Ada Bapak Sunarso terkait peluncuran satelit komunikasi BRI yang diluncurkan Sabtu dini hari nanti. Langsung saja bersama saya Cimtari, inilah kabar pasar selengkapnya. Era digital kini sudah memasuki hampir semua sektor industri, tak terkecuali di industri jasa keuangan seperti layanan perbankan. Dunia perbankan saat ini memang dituntut untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk dan layanan, seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi. Digital banking selama satu dasawarsa terakhir sudah menjadi tren dalam jasa dan layanan perbankan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pasalnya, kemudahan, kecepatan, efisiensi, serta jangkauan yang lebih luas menjadi aspek penting dalam industri jasa keuangan. Di era digital, semakin jarang nasabah yang berkunjung ke kantor layanan bank hanya untuk sekedar bertransaksi. Kebutuhan nasabah saat ini sudah bergeser kepada layanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat dikendalikan sendiri. Inilah yang menjadi alasan mengapa perbankan selalu dituntut untuk berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan digital di tengah perkembangan teknologi informasi yang juga semakin maju. Sistem layanan seperti anjungan tunai mandiri ATM, mobile banking, maupun internet banking adalah beberapa contoh layanan digital yang sudah menjadi menu wajib bagi industri perbankan. Apalagi persaingan yang dihadapi perbankan kini tak lagi hanya persaingan antar bank, tetapi juga persaingan dengan perusahaan teknologi. Lebih jauh, konsep digital banking juga dinilai akan mendorong penurunan biaya operasional bank, sehingga berujung pada penurunan suku bunga. Lonjakan biaya operasional dan kenaikan kredit macet memang menjadi dua tantangan terbesar di industri perbankan tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, kesiapan perbankan dalam menerapkan digital banking tidak hanya sebatas memiliki teknologi memadai. Jauh lebih dari itu, penyesuaian dari bank dalam menerapkan tata kelola yang efisien juga sudah menjadi keharusan. Di sisi lain, kesiapan perbankan dalam memasuki era digital tentunya juga harus didukung dengan beragam regulasi yang jelas dan ketat, terutama dari manajemen risiko. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Berbicara soal tren digitalisasi perbankan, Bank Rakyat Indonesia dalam waktu dekat segera meluncurkan satelit komunikasi sendiri. Satelit komunikasi yang akan diluncurkan ini merupakan antisipasi perseroan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era digitalisasi perbankan. Dan untuk membahas lebih dalam seperti apa satelit komunikasi dan hubungannya dengan era digital, sudah bersama saya saat ini ada Bapak Sunarso sebagai Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Selamat sore Pak Sunarso. Selamat sore. Baik Pak Sunarso, seperti yang kita tahu bahwa BRI ini sebuah bank. Lalu bagaimana awal mulanya inisiasi memunculkan atau berinvestasi dalam satelit muncul begitu Pak? Ya, kalau dilihat dari dasar pemikiran untuk sampai memutuskan invest di satelit sendiri, itu bisa kita lihat bahwa kondisi saat ini saja BRI menggunakan dengan secara sewa 23 transponder untuk memenuhi kebutuhan layanan transaksi di bankingnya. 23 transponder dengan biaya kurang lebih 500 miliar setahun gitu kalau sewa. Sedangkan kebutuhannya terus meningkat dan makin hari makin ke depan nanti itu diperkirakan akan semakin mahal untuk nyewa satelit karena memang slotnya juga makin terbatas. Sehingga diputuskan untuk invest memiliki sendiri yang harganya itu kurang lebih kalau di total-total termasuk biaya peluncuran segala macam itu sekitar 3,3 triliun. Okay. Dan itu bisa beroperasi selama 15 tahun plus 2, jadi 17 tahun. Jadi kalau disusut, biaya penyusutannya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau kita sewa. Sehingga mungkin kurang lebih ya sekitar 50% lah, seperti itu. Itu dasar pertimbangannya untuk yang pertama. Yang kedua, melihat kebutuhan ke depan. Secara visi bahwa ke depan, karena memang basisnya Bank Rakyat Indonesia ini adalah melayani nasabah-nasabah UMKM yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan kemudian jumlahnya saja sekarang mungkin sudah lebih dari 50 juta. Dan kemudian kita ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk secara geografis yang terpencar-pencar di mana-mana. Ada dua pilihan,
bisa pakai fiber optik, bisa pakai satelit. Tapi rasanya untuk negara seperti Indonesia yang paling tepat adalah satelit. Oleh karena itu, untuk visi ke depan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan secara geografis seluruh pelosok tanah air, itu memang diperlukan satelit. Dan terutama untuk mengefisienkan proses-proses operasional perbankan, dalam hal ini selalu saja nanti akan berhubungan dengan IT, dan terkait tadi temanya adalah digital banking, ke depan tidak bisa dihindarkan, semuanya akan mengarah ke digital banking, dan digital banking itu butuh layanan, butuh jaringan, dan jaringan komunikasi itu ya satelit jawabannya. Oke, saat ini satelit BRISAT ini sudah memasuki tahap akan peluncuran ya Pak ya. Tapi untuk merealisasikan inisiasi ini kapan tepatnya BRI ini Pak? Jadi satelit ini sendiri diproduksinya itu, dibuatnya itu selama 2 tahun. Oke. Dan itu dari pabriknya itu namanya Space System Loral, SSL ya, di Palo Alto. Kemudian itu bagian fabrikasi untuk satelitnya. Terus kemudian nanti kan harus diluncurkan menuju orbitnya itu menggunakan roket peluncurnya, itu menggunakan jasa dari Arianespace. Arianespace itu di Perancis. Dan kemudian peluncurannya sekarang semua sudah kondisi terakhir bahwa satelit sudah disatukan, ditempatkan di roketnya, di Kourou, itu di French Guiana, di South America. Dan mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, karena ini juga tidak hanya kebanggaan BRI, tapi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia, bahwa insya Allah dini hari nanti akan diluncurkan menuju ke orbit. Tadi Pak Sunario menyebutkan angka nilai investasi 3,3 triliun ya Pak ya. Itu tentunya tidak sedikit. Bagaimana BRI sendiri menilai bahwa ini bukan buang-buang uang di tengah isu efisiensi yang sedang diusung oleh semua perbankan saat ini gitu. Jadi bayangkan kalau sekarang saja untuk melayani nasabah BRI yang jumlahnya puluhan juta bahkan 50 juta itu sudah membutuhkan 23 transponder. Ya. Sedangkan ke depan kalau katakanlah kita kalikan 2 misalnya menjadi 2 kali lipat, itu sudah kebutuhannya kira-kira 2 kali lipat juga kan gitu, 2 kali lipat juga. Dan kita investasi ini nanti dengan mengoperate sendiri satelit ini, maka transponder yang kita miliki itu jumlahnya 45 transponder. Oke. Dan mungkin jangka pendek ini kita butuhkan sekitar 38 sampai 40, sehingga masih ada sisa sekitar 5. Dan 5 itu karena kita memang bukan perusahaan telco, kita itu izinnya adalah izin khusus. Sehingga yang 5 itu mungkin untuk sementara bisa diserahkan kepada pemerintah. Tetapi kalau kebutuhan BRI memang dengan visinya ke depan membutuhkan semuanya, ya akan kita gunakan semuanya. Baik. Kita akan lanjutkan nanti Pak Sunarso perbincangan kita mengenai persiapan peluncuran satelit BRI dari Kourou langsung Guyana Perancis. Namun kita akan jeda terlebih dahulu usai jeda berikut ini.